Kisah Abu Nawas mengalahkan jin ifrit. Dikisahkan, di sebuah kampung sedang diteror jin. Ketua kampung pun meminta bantuan kepada Baginda Raja. "Ampun yang mulia, hamba mohon pertolongan Paduka Raja," ujar kepala dusun itu kepada Baginda Raja. "Memangnya apa yang menimpa kampungmu?" tanya Baginda Raja. Lalu kepala dusun pun menceritakan kepada Baginda Raja bahwa kampungnya sedang diganggu jin. Ketika Raja menanyakan alasan jin itu mengganggu kampungnya, kepala dusun pun menceritakan bahwa kampungnya memiliki kekayaan alam yang berlimpah. "Memang apa hubungannya kampungmu dengan jin pengganggu itu?" tanya Baginda Raja. "Jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan berlimpah. Oleh karena itu setiap panen, jin akan datang dan meminta tumbal gadis. Jika permintaannya tidak kami penuhi, maka jin itu mengancam akan menghancurkan desa kami," jelas kepala dusun kepada Baginda Raja. Kemudian Raja pun menyuruh kepala dusun untuk pulang, sembari berkata bahwa Raja akan mengutus orang yang akan mengatasi masalah yang dihadapinya. Selepas kepala dusun pulang, Baginda Raja pun lantas mengumpulkan para penasihat istana agar mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi di kampung tersebut. "Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Tidak mungkin kita bisa melawan dengan pasukan kerajaan. Yang ada, nanti prajurit kita malah kerasukan, Baginda Raja," ujar salah seorang penasihat istana. Para penasihat istana yang lainnya pun merasa kebingungan. Mereka benar-benar tidak bisa mencari solusi bagaimana melawan jin ifrit yang sedang mengganggu kampung tersebut. Namun Raja pun tidak mau membuat rakyatnya kecewa. Dia pun terus mencari solusi yang kemudian Baginda Raja pun teringat kepada sosok Abu Nawas yang cerdik dan terkenal kecerdikannya tersebut. Lalu Baginda Raja pun memerintahkan prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apakah hamba dipanggil Paduka Raja?" tanya Abu Nawas. "Saya akan memberikan tugas penting kepadamu Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan dan tidak boleh ditolak," titah Baginda Raja. "Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Apa tugas yang Paduka berikan kepada hamba?" tanya Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun menceritakan permasalahan di salah satu kampung yang diganggu oleh jin. "Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin jahat tersebut?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkan jin tersebut," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar cerita dan perintah Paduka Raja terlihat mulai ketakutan dan gemetaran. Namun ini perintah Raja, dia tidak bisa untuk menolaknya. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak salah orang? Saya pikir Paduka keliru kalau menunjuk saya. Sebab saya ini bukan orang yang sakti," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun meyakinkan Abu Nawas, karena memang Baginda Raja tahu bahwa Abu Nawas bisa mengalahkan jin jahat itu dengan caranya yang sangat cerdik. "Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang yang sakti, bukan orang hebat, tapi kamu memiliki akal yang cerdik. Aku yakin kamu pasti bisa mengalahkan jin jahat yang mengganggu masyarakat di kampung tersebut," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun menerima tugas tersebut, walau dia merasa ketakutan. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke kampung yang diganggu jin tersebut sesuai perintah Baginda Raja. "Apakah Anda utusan Baginda Raja yang dikirim kemari?" tanya kepala dusun itu kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawabnya,
Iya, saya diutus Baginda Raja untuk datang ke sini, jawab Abu Nawas. Kepala dusun pun lalu menceritakan semua sosok jin itu. Semua warga dan kepala dusun pernah melihat sosok jin tersebut. Kemudian kepala dusun juga menceritakan ciri-ciri jin jahat yang mengganggu itu. Abu Nawas pun mendengarkannya dengan seksama. Lalu dia pun tahu bahwa itu adalah jin ifrit sesuai dengan ciri-ciri yang diceritakan oleh kepala dusun tersebut. Setelah mendengar cerita kepala dusun tersebut, Abu Nawas pun berpikir untuk mendapatkan cara agar dapat mengalahkan dan mengusir jin ifrit tersebut. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapi dan melawan jin jahat itu? Tanya kepala dusun itu kepada Abu Nawas. Karena Abu Nawas sudah mendapatkan ide yang cemerlang, ia pun mengatakan kepada kepala dusun bahwa dia bisa menghadapi jin tersebut. Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut kepadaku. Sebenarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada seorang wanita yang dia sukai, kata Abu Nawas. Abu Nawas pun akan menulis surat dan memerintahkan kepada kepala dusun untuk diberikan kepada jin ifrit itu. Isi suratnya adalah surat tantangan kepada jin ifrit. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya. Saya minta tolong agar surat yang saya tulis diberikan kepada jin ifrit tersebut, pinta Abu Nawas kepada kepala dusun. Lalu kepala dusun pun memberikan surat kepada jin ifrit. Setelah jin ifrit itu menerima surat tantangan dari Abu Nawas, dia pun marah dan akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Kemudian, sambil menunggu pertandingan antara Abu Nawas dan jin ifrit, Abu Nawas pun membuat sebuah sandal yang ukurannya 40 meter. Kemudian setelah selesai, Abu Nawas meletakkan sandal itu di lapangan yang akan menjadi tempat bertanding. Singkat cerita, waktu pertandingan pun datang. Jin ifrit yang sudah emosi memuncak ingin segera melawan Abu Nawas dan membunuhnya. Dia kemudian datang dengan suara yang sangat menggelegar, membahana. Di mana orang yang berani menantangku? Keluarlah. Aku mau menghancurkan tubuhnya, kata jin ifrit dengan emosinya. Warga-warga yang tadinya akan menonton pertandingan Abu Nawas dan jin ifrit itu pun berlarian karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit yang jahat itu. Jelang beberapa saat datanglah Abu Nawas. Kemudian jin ifrit pun berkata, "Oh, kamu orang yang berani menantangku yang bernama Abu Nawas. Apakah kamu sudah bosan hidup Abu Nawas? Ayo sekarang juga bertanding." Tantang jin ifrit dengan marahnya. Abu Nawas pun berpura-pura bahwa dia adalah murid Abu Nawas. Karena itu adalah akal cerdiknya untuk melawan jin ifrit yang jahat tersebut. "Maaf, Anda salah orang. Saya ini bukan Abu Nawas. Saya muridnya," kata Abu Nawas. Jin ifrit pun terlihat semakin marah dan berkata, "Lalu mengapa kamu kesini? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku." Abu Nawas pun dengan santainya menjawab kata-kata yang dilontarkan jin ifrit itu. "Oh, jangan khawatir. Guruku pasti sebentar lagi akan datang ke sini. Aku datang ke sini disuruh guruku untuk mengambil sandalnya. Karena sandalnya ketinggalan kemarin saat latihan di sini," balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sebelumnya dia buat dan tergeletak hampir menutupi semua lapangan. "Itu sandal Abu Nawas?" tanya jin ifrit. "Ya benar. Memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kau membantuku membawakan sandal ini?" kata Abu Nawas sambil meminta bantuan mengangkat sandal tersebut kepada jin ifrit. Jin ifrit pun terdiam dan berpikir,
Sandalnya saja segede gitu, bagaimana dengan orangnya? Jin Ifrit yang tadinya marah-marah dan emosi, ingin segera bertarung dengan Abu Nawas. Ia pun kena mental. Dia terdiam dan ketakutan ketika membayangkan betapa besarnya Abu Nawas. Atau begini saja, saya akan panggil guru saya agar datang ke sini. Kalau saya ditanya, mana sandalnya? Saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya membawa sandal guru saya ini, kata Abu Nawas. Sambil merasa ketakutan, Jin Ifrit yang jahat itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Oh, jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang dan aku berjanji tidak akan mengganggu kampung ini lagi," kata Jin Ifrit itu sambil ketakutan dan berteriak, lalu seketika dia pun menghilang. Kemudian sejak itulah Jin Ifrit tidak lagi datang mengganggu warga di kampung itu. Semenjak dikalahkan oleh Abu Nawas dengan akal cerdiknya yang luar biasa. Kisah Abu Nawas membalas tipuan raja. Dikisahkan, pada suatu malam yang sangat dingin, Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk menemani ngobrol. Nah, pada saat obrolan mereka tentang rasa dingin, tiba-tiba sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, maukah engkau telanjang bulat di atap rumah malam ini?" tanya Baginda Raja. "Oh, tergantung imbalannya saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, engkau akan aku beri 500 dirham bila mau melaksanakannya," jelas Baginda Raja. "Dengan imbalan sebesar itu, Baginda Raja?" tanya Abu Nawas. "Betul, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun segera saja mencopoti bajunya. Setelah seluruh baju Abu Nawas dilepas, selanjutnya Abu Nawas pun naik menuju atas atap dan duduk-duduk di sana. Rasa dingin sangat menusuk kulit Abu Nawas semalaman. Dan baru menjelang subuh, Abu Nawas pun baru turun ke bawah. "Wahai Paduka, mana uang yang Padukan janjikan kepada hamba?" tanya Abu Nawas. "Sabar dulu, wahai Abu Nawas. Begini ya, semalaman apa yang telah engkau lihat?" tanya Baginda Raja. "Hamba tidak melihat apa-apa, tuanku. Hanya seberkas cahaya yang nampak dari kejauhan saja," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, engkau tidak berhak mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," ujar Baginda Raja. "Loh, bagaimana bisa begitu, Paduka? Hamba semalaman hampir mati kedinginan kok," protes Abu Nawas. Akan tetapi, sang raja tidak mau mendengar protes dari Abu Nawas. Bahkan sang raja menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Dengan tubuh yang masih kedinginan dan perasaan yang sangat sedih, akhirnya Abu Nawas pun meninggalkan istana menuju rumahnya. Dan dalam perjalanan menuju rumahnya, Abu Nawas pun berkata dalam hati, "Bagaimana mungkin Baginda Raja itu ingkar janji? Oh, baiklah, aku harus mendapatkan apa yang menjadi hakku tadi." Setelah selang beberapa hari, Abu Nawas pun menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas mengundang rajanya untuk jamuan makan-makan di rumahnya. Raja pun menerima undangan Abu Nawas. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana dengan tujuan menjemput rajanya bersama dengan rombongan kerajaan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas pun minta izin kepada Baginda Raja untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan di rumah, terutama untuk menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda Raja. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat pesta. "Ayo cepat, dirikanlah kemah," teriak Abu Nawas kepada murid-muridnya. Abu Nawas,
Rupanya menyuruh murid-muridnya agar keadaan menjadi siap dalam penyambutan nanti. Ada pula yang menyalakan api di bawah pohon besar. Kemudian ada periuk-periuk yang sudah terisi dengan daging dan digantungkan di dahan-dahan pohon itu. Setelah sejenak mengobrol, Abu Nawas mulai bercerita macam-macam agar rajanya menjadi senang. Karena keasikan ngobrol, akhirnya Baginda Raja pun terlihat memegangi perutnya, pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuhnya. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya ini?" tanya Baginda Raja. "Sabar Baginda, apinya lamban sekali panasnya Baginda." "Padahal sejak tadi pagi dinyalakan loh Baginda," jawab Abu Nawas. "Api jenis apa itu kok lamban sekali panasnya Abu Nawas? Coba antar aku ke dapur," ujar Baginda Raja. Setelah tiba di dapur, sang raja merasa sangat heran karena ada api namun tidak ada makanan yang sedang dimasak. "Mana makanannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Itu Baginda, ada di atas dahan pohon," jawab Abu Nawas sambil menunjuk daging yang digantung di dahan pohon. "Pantas saja, bagaimana mungkin bisa masak daging ini kalau yang dimasak di atas sana, sedangkan apinya di bawah? Terlalu jauh jaraknya Abu Nawas," ujar Baginda Raja keheranan. "Sama saja Baginda dengan kasusku beberapa hari yang lalu. Bagaimana tubuhku ini dihangatkan oleh cahaya yang berada dari kejauhan," ucap Abu Nawas menjelaskan. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun langsung saja tertawa mendengar perkataan Abu Nawas tersebut. Baginda Raja pun kemudian memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk memberikan hadiah 2 kali lipat dari apa yang pernah dijanjikannya kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan buah kurma paling manis. Di tengah kesibukannya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri mengajar murid-muridnya dengan ilmu agama yang sangat luas. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias murid-muridnya berangkat ke rumah Abu Nawas. Mereka sangat semangat belajar ilmu agama Islam. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satunya bernama Ahmad. Ia murid pendiam tapi pintar. Bahkan Ahmad mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Guru, bolehkah kami bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa guru ada perhatian lebih kepada Ahmad?" ucap murid Abu Nawas. Abu Nawas pun sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-muridnya yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya Abu Nawas balik. "Dia kan murid baru guru, sedangkan kami sudah lama jadi murid guru," ujar mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan dalam diri mereka. Supaya tidak menjadi salah paham, Abu Nawas pun mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa guru?" sahut murid-murid penasaran. "Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, aku akan berikan kalian sorban yang indah," kata Abu Nawas. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita,
Keesokan harinya mereka pun berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela membeli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan mereka akan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik dari kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara si Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki memang bukan kurma yang terbaik. Tapi Ahmad antusias mengikuti sayembara gurunya itu. Setelah mendapat kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad. Dia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan, Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Hei, kamu kenapa nak?" tanya Ahmad. "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut sambil menangis. "Hei nak, ini aku ada buah kurma, silakan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Anak kecil itu pun langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad pun melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang ada di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datanglah Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ia pun menghampiri Ahmad dan berkata, "Oh, saya lapar sekali nak, berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi aku hanya punya 2 butir kurma saja, kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa nak, berikan aku 1. Satunya untuk bekal kamu nantinya," balas Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ahmad pun lalu memberikan 1 butir kurmanya kepada sang kakek pengemis itu. Lantas ia pun melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka pun diuji oleh Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Akan tetapi tidak ada satupun yang rela memberikan kurmanya kepada Abu Nawas. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berikan aku 1 saja," pinta Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan aku harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian, murid tersebut meninggalkan pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing murid pun membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya sangat manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastinya aku yang akan menang sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis tapi jumlahnya juga banyak. Lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid yang lainnya. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Ahmad dengan membawa sebutir kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya pun mentertawakannya. "Hei, kurma jelek begitu dibawa kemari. Sudah begitu jumlahnya jelek cuma 1 lagi," celetuk salah seorang temannya. Dan mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-teman Ahmad membuat Ahmad pun menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hei Ahmad, jangan pulang dulu. Ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad pun disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain.
Hai murid-muridku, apakah kalian sudah membawakan kurma yang paling manis? Tanya Abu Nawas. Sudah guru, jawab murid-muridnya penuh dengan semangat. Kemudian Abu Nawas pun menyuruh menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu, murid-muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya." "Siapa pemenangnya, guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Hei murid-muridku, tahukah kalian saat kalian membawakan kurma kemari, saya menguji kalian semua dengan menyamar sebagai seorang pengemis. Tapi tidak ada satupun yang mau memberikan kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, lebih bagus. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun kurma yang dibawa Ahmad adalah buah yang biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kurma kalian," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan dari Abu Nawas, murid-murid ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad. Sebab Ahmad memang punya akhlak yang paling mulia. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda Ahmad membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan.
Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah Abu Nawas menjadi gila. Bapak Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad yang bernama Maulana. Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu pun sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana oleh Baginda Raja dan diperintahkan untuk menguburkan jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan oleh Abu Nawas hampir tiada beda dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga menghafani, mensolati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas tiba-tiba nampak berubah menjadi gila.
Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas pun mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pohon pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia pun mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka pun menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata Wasir, utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," kata Abu Nawas dengan entengnya, seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata utusan raja. "Hai Wasir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si Wasir pun hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau tidak menghadap Sultan?" tanya Wasir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tidak tahu. Maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya Wasir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," kata Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilemparkan ke arah si Wasir dan teman-temannya. Si Wasir pun segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka pun segera melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti orang gila itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Mendengar penuturan dari si Wasir, Sultan Harun ar-Rasyid pun menjadi geram dan berkata, "Kalian ini bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak pecus. Ayo pergi sana, ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Lalu si Wasir pun segera mengajak beberapa prajurit istana dan dengan paksa Abu Nawas pun dihadirkan di hadapan Raja Harun ar-Rasyid. Namun lagi-lagi di hadapan Raja, Abu Nawas pun berlagak aneh. Bahkan tingkahnya pun makin ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur Baginda Raja. "Ya Baginda, tahukah Anda?" kata Abu Nawas. "Apa Abu Nawas?" sahut Baginda Raja. "Baginda, terasi itu asalnya dari udang," lanjut Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas, engkau menghinaku ya?" seru Baginda Raja menahan marah. "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" kata Abu Nawas. Baginda Raja yang merasa dilecehkan, ia pun naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali," perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tubuhnya kurus kering itu pun akhirnya lemah tak berdaya setelah dipukuli tentara yang tubuhnya kekar. Seusai dipukuli, Abu Nawas pun disuruh keluar dari istana. Ketika sesampai di pintu gerbang, ia pun dicegat oleh penjaga. "Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa dengan perjanjian itu Abu Nawas? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka engkau berkata akan dibagi dua. Engkau satu bagian dan aku satu bagian, Abu Nawas. Nah, sekarang mana bagianku?" kata sang penjaga.
"Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda Raja yang diberikan kepadaku tadi?" sahut Abu Nawas. "Ya tentu saja Abu Nawas, itu kan sudah merupakan perjanjian kita," kata si penjaga itu. "Baiklah, aku berikan semuanya saja, bukan hanya satu bagian," kata Abu Nawas yang masih menahan rasa sakit. "Wah, ternyata engkau baik sekali Abu Nawas. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda Raja," kata si penjaga itu dengan kegirangan. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas pun mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu penjaga itu pun dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja penjaga itu pun menjerit-jerit kesakitan dan menganggap bahwa Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penjaga pintu gerbang itu pingsan, Abu Nawas pun meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, setelah sadar, si penjaga pintu gerbang itu pun mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun ar-Rasyid. "Ya Baginda Raja, ampun beribu ampun Baginda Raja. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas telah memukuli hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan Baginda Raja. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda Raja," kata si penjaga itu sambil meringis-ringis kesakitan. Akhirnya Baginda Raja pun segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda Raja, ia pun ditanya oleh Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau telah memukuli penjaga pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" tanya Baginda Raja dengan sedikit geram. "Ampun tuanku Paduka yang mulia, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas? Coba kau jelaskan sebab musababnya. Kau memukuli orang itu," tanya Baginda Raja. "Tuanku yang mulia, hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka hadiah tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian. 1 bagian untuknya dan 1 bagian lagi untuk saya Baginda Raja. Nah, Baginda Raja, pagi tadi hamba akan menerima hadiah 25 kali pukulan dari Baginda Raja. Dan hadiah itu hamba berikan kepada penjaga itu semua Baginda Raja. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepada penjaga pintu gerbang itu yang mulia," jelas Abu Nawas. "Hai penjaga pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda Raja," jawab si penjaga pintu gerbang. "Tapi hamba tidak mengira Baginda, jika Baginda Raja memberikan hadiah pukulan kepada Abu Nawas," kata si penjaga. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya," kata Baginda Raja tertawa setelah memahami semuanya. "Abu Nawas tidak bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu, sungguh aku akan memecat dan menghukummu," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku," sahut si penjaga pintu gerbang dengan gemetar. "Tuanku yang mulia, hamba sudah lelah, mau beristirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi yang mulia, sebab waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku yang mulia. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba," kata Abu Nawas melancarkan akal cerdiknya.
Sejenak Baginda Raja pun terkejut atas protes Abu Nawas. Namun, tiba-tiba ia pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampainya di rumah, Abu Nawas pun masih bertindak aneh dan bahkan semakin nyeleneh seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun Ar-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi?" tanya Baginda Raja kepada menterinya. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja untuk menjadi kadi, kata sang Perdana Menteri memberi saran. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama, tuanku. Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi kadi, sahut para menteri. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja, kata Baginda Raja memutuskan. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas pun masih dianggap gila. Maka Sultan Harun Ar-Rasyid pun mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda Raja untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan diri menjadi kadi kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda Raja pun menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas pun mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Kata Abu Nawas dalam hati. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia dipanggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku," pinta bapaknya. Abu Nawas pun segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata baunya harum. Sedangkan yang sebelah kiri baunya sangat busuk. "Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan baunya harum sekali. Tapi yang sebelah kiri baunya amat busuk," jelas Abu Nawas. "Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya hal itu bisa terjadi?" kata bapaknya mulai menjelaskan. Syekh Maulana atau Bapak Abu Nawas pun mulai bercerita. "Pada suatu hari, datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi atau penghulu. Jika kelak engkau diangkat menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun Ar-Rasyid." "Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun Ar-Rasyid pasti tetap memilihmu sebagai kadi," kata bapaknya. Oleh karena itulah, Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi oleh Baginda Raja. Kisah Abu Nawas dibuat stres oleh 9 ekor keledai. Dikisahkan, pada suatu saat Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya.
Tiba-tiba datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampungnya. "Hai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar kaya itu. "Pekerjaan apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku Abu Nawas," ucap saudagar kaya itu kepada Abu Nawas. "Oh, itu sih pekerjaan mudah, Tuan. Ayo kita segera berangkat, Tuan," balas Abu Nawas. Lalu mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar kaya itu pun berpesan kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku Abu Nawas. Jangan sampai ada yang hilang." "Oh, jangan khawatir Tuan, semuanya dijamin beres Tuan," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya tersebut pun pulang terlebih dahulu. Sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledainya, kemudian dia pun pergi berjalan pulang. Di tengah perjalanan muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Dia pun kaget, ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat jumlah keledainya ada 9? Kenapa tiba-tiba hilang 1? Jangan-jangan ada salah satu keledainya yang terpisah, ucap Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas pun turun dari keledainya untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia pun melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan, namun tak menjumpainya. Abu Nawas pun mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor. "Berarti aku tadi yang salah menghitung," kata Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun kembali naik menunggangi keledainya dan menggiring sisa keledainya untuk melanjutkan perjalanan. Selang beberapa saat, Abu Nawas pun berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. "Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledaiku," pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas pun kembali turun dari punggung keledainya lalu menghitungnya kembali. Anehnya, jumlah keledainya kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun kemudian bersembunyi di balik semak-semak sambil mengintip 9 keledainya. "Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang," ucap Abu Nawas. Namun usahanya itu hanya sia-sia saja, karena setelah menunggu agak lama, jumlah keledainya masih tetap 9 ekor. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Ia pun menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledainya di depannya. Saat di atas punggung keledainya, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang ada di depannya. Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. "Kenapa bisa begini?" ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan ya?" tanya kakek tua itu. "Iya kek, aku heran dengan keledai-keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya kakek tua itu kembali. "Bagaimana bisa kek ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali?" tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu pun paham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya," ucap kakek tersebut. Lalu Abu Nawas pun turun dari keledainya dan kembali menghitung keledainya.
Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu, jangan biarkan hayalanmu menguasaimu, kata kakek tersebut. Lalu Abu Nawas pun menuruti perkataan kakek tua tersebut dan segera kembali melanjutkan perjalanan. Saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia pun menghitung kembali jumlah keledainya yang digiringnya dan jumlahnya hanya 8. Sontak saja Abu Nawas pun langsung berteriak minta tolong kepada sang kakek. "Hai kek, lihatlah, saya tidak berhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor lagi," kata Abu Nawas. Kakek tua itu pun kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak kau hitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata sang kakek tua itu sambil tertawa kembali. Abu Nawas pun seketika langsung menyadari kelalaiannya. Ia pun menyadari juga ternyata sepandai-pandainya orang ataupun secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Kisah Abu Nawas diperdaya pencuri menjual keledainya seharga kambing hingga dimarahi oleh istrinya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Akan tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang. Dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri telah mengintai Abu Nawas. Mereka pun sepakat untuk memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon. Salah seorang mendekat dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu. "Hei, ini adalah keledai ya," jawab Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas pun tidak terpengaruh. Kemudian ia pun meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampiri dan berkata, "Hei Abu Nawas, mengapa kau menunggangi kambing?" Abu Nawas pun menjawab, "Hei, ini bukan kambing, tapi keledai ya." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh, kambing kok dikatakan keledai." "Hei, kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya ya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas pun belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambingmu itu?" tanya pencuri ketiga. Kali ini Abu Nawas pun tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun makin mempengaruhi otak Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, biarpun kau bersikeras hewan ini adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing Abu Nawas, kambing-kambing," ucap si pencuri ketiga. Abu Nawas pun berhenti sejenak.
untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat pun melaksanakan strategi busuknya. Ia pun duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wahai Abu Nawas, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat pun mulai membuka percakapan. "Hei, kau juga yakin bahwa ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya," ucap pencuri keempat itu. "Memangnya berapa kau berani membayarnya?" tanya Abu Nawas. "Akan kubayar 3 dirham," ucap si pencuri itu. Karena tergoda oleh pencuri itu, akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Setelah menerima uang 3 dirham dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun memberikan uang 3 dirham itu kepada istrinya. "Hei suamiku, jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham saja, lantaran mereka mengatakan bahwa keledai kita itu adalah kambing." Abu Nawas pun tidak bisa menjawab istrinya. Ia pun hanya mendengar ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkolnya. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu. Ia pun pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas pun ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik, bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makanan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Mereka pun berpikir, kalau tongkat Abu Nawas itu bisa dibelinya, mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah tongkatmu itu kau jual?" tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cueknya. "Tetapi kami bersedia membelinya dengan harga yang amat tinggi Abu Nawas," kata mereka. "Memangnya berapa kamu berani membelinya?" kata Abu Nawas berpura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak Abu Nawas," rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas pun diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Oke, baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menyerahkan tongkatnya, dan ia pun menerima 100 dinar uang emas. Lalu Abu Nawas pun segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli dari Abu Nawas. Seusai makan, mereka pun mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai itu. Tentu saja pemilik kedai pun marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku?" ucap pemilik kedai itu dengan nada marah kepada para pencuri itu. "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Memang benar, tapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum ia makan di sini," jelas pemilik kedai itu kepada pencuri.
Gila, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Menipu Abu Nawas, kita malah rugi besar kawan. Umpat para pencuri dengan rasa dongkol.